Hasil survei Litbang Kompas periode Juni 2022 semakin meruncingkan siapa saja yang dikehendaki sebagai calon pemimpin negeri ini. 3 nama yang menempati posisi teratas, yakni Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo, dan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. Nama Prabowo Subianto bertengger di urutan teratas, mendulang elektabilitas 25,3%. Sementara nama Ganjar Pranowo menempati posisi kedua dengan capaian elektabilitas sebesar 22%. Di posisi ketiga ada Anies Baswedan yang mendapatkan elektabilitas sebesar 12,6%. Munculnya 3 sosok itu juga tak lepas dari suara generasi milenial yang mulai melek pada kontestasi politik 2024 mendatang. Meski pemilu masih 2 tahun lagi, namun komposisi Gen Z dan Gen Y mulai mendominasi angka survei calon pemilihan presiden. Dalam survei Litbang Kompas, generasi yang tergolong dalam kategori angkatan termuda atau yang eksis dengan julukan Gen Z diisi oleh mereka yang lahir pada tahun 1997 hingga 2012. Sementara bagi mereka yang lahir pada tahun 1981 hingga 1996 tergolong dalam kategori Gen Y. Berdasarkan hasil survei Litbang Kompas Juni 2022, nama Prabowo Subianto dan Ganjar Pranowo berurutan menempati posisi 1 dan 2 dengan perolehan elektabilitas terbanyak. Sebanyak 28,9% Gen Z memilih Prabowo dan 23,1% memilih Ganjar Pranowo sebagai jagoan mereka di Pilpres mendatang. Dalam survei di kategori generasi ini, Prabowo ungguli Ganjar dengan selisih 5,8%. Sementara suara Gen Y terbagi dalam 2 golongan, yakni Gen Y muda dan Gen Y tua. Di golongan Gen Y muda, nama Ganjar Pranowo memperoleh 23,1%, salib nama Prabowo yang hanya memperoleh 18,9%. Sementara di kalangan Gen Y tua, Gubernur Jateng itu peroleh 21,2%, kalah tipis dari Ketum Gerindra Prabowo Subianto yang memperoleh 23,8% suara. Jika menengok ke belakang, pada hasil survei Litbang Kompas yang dilakukan pada bulan Januari lalu, maka terlihat perubahan yang signifikan, di mana hasil survei Januari 2022, nama Prabowo mengungguli Ganjar di semua golongan generasi. Tak hanya 3 nama tokoh tersebut, nama-nama seperti Menparekraf Sandiaga Uno, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil hingga Jenderal Andika Perkasa turut menghiasi daftar survei capres pilihan. Sisi personal yang dicitrakan capres, seperti ketegasan dan kewibawaan, hingga pribadi yang sederhana dan merakyat menjadi alasan hampir separuh lebih responden. Proporsi itu jauh lebih besar dibanding dengan alasan terkait pengalaman, prestasi, maupun pendidikan capres. Survei Litbang Kompas dilakukan secara periodik melalui wawancara tatap muka pada 26 Mei hingga 4 Juni 2022. Survei melibatkan 1.200 responden yang dipilih secara acak. Metode yang digunakan yakni pencuplikan sistematis bertingkat di 34 provinsi. Melalui metode ini, pada tingkat kepercayaan 95% dengan margin of error penelitian kurang lebih 2,8%, dalam kondisi penarikan sampel secara acak sederhana. Meski demikian, kesalahan di luar pemilihan sampel juga dimungkinkan terjadi. Dari hasil survei di atas, nama-nama yang sudah bertengger tetap tak bisa lepas dari persyaratan yang ada. Capres dan cawapres harus diusung oleh partai politik. Hal ini sebagaimana tertuang dalam pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu.